Film yang dirilis pada tahun 2017 yang didirektori oleh David M. Clough-Wright dan Roger Williams. Adapun produser dari film ini adalah Roger Williams dan Lisa Mazzotta. Dan narasi cerita ini ditulis oleh Jason Priestley. Film ini membawa Anda dalam perjalanan keliling dunia bersama ahli konservasi sungai internasional, yaitu Mark Angelo. Dari Cina ke India, ke Bangladesh, ke Indonesia, ke Zambia, ke Inggris, dan berakhir pada Amerika Serikat. Angelo menjelaskan bagaimana pembuatan pakaian telah mencemari arteri vital bumi. Contohnya pada kota Dhaka, kota terbesar di Bangladesh yang merupakan rumah bagi sungai Buringgaga, salah satu sungai paling tercemar di dunia. Industri garmen dan penyamakan kulit di sini telah memberikan kontribusi besar terhadap apa yang para ahli gambarkan sebagai bencana pencemaran air. Menurut Angelo, sepertiga dari polusi di sungai terdiri dari limbah yang tidak diolah, sementara 2/3 berasal dari penyamakan kulit di hulu. Polusi industri, bahan kimia, dan logam berat menghasilkan sungai yang lebih mengandung banyak bahan kimia daripada air. Itu tidak mampu menopang kehidupan, dan di beberapa bagian sangat buruk. Pengacara lingkungan terkemuka Bangladesh dan penerima penghargaan Goldman pada tahun 2009, Sheda Rizwana Hasan, mengatakan dia tidak perlu membayangkan seperti apa neraka itu. Perjalanan dari penyamakan kulit mungkin akan memberitahu dia semua yang perlu diketahui. Sejak pabrik Rana Plaza tahun 2013 runtuh, ketika lebih dari 1.000 pekerja garmen Bangladesh kehilangan nyawa mereka, telah terjadi peningkatan kesadaran global akan biaya manusia untuk fast fashion yang biaya rendah, pakaian bervolume tinggi. Tapi, efek industri fashion pada sumber daya alam tetap menjadi titik buta bagi banyak orang. Ada adegan tertentu dalam film dokumenter yang membandingkan gambar tas kulit fashion kelas atas di atas catwalk dengan gambar pekerja penyamakan kulit menyeret kulit binatang yang basah, licin, dan terkena bahan kimia. Genangan air, beracun, dan keruh memenuhi tempat kerja mereka. Ini adalah pemandangan yang kuat yang menggambarkan kurangnya peraturan lingkungan. Eksportir garmen terbesar di dunia adalah Cina. Negara terpadat di dunia dengan 1,3 juta orang membutuhkan air bersih karena sungai menjadi zona bencana terapung. World Watch Institute menemukan bahwa 70% danau dan sungai di Cina terkontaminasi, yang menyisakan sedikit air tawar bagi orang-orang yang bergantung pada sumber air ini. Ma Jun adalah salah satu aktivis lingkungan paling terkemuka di Cina, mengatakan bahwa ada tingkat kanker dan penyakit lain yang luar biasa tinggi di daerah-daerah di mana orang-orang tinggal di sepanjang sungai perdesaan. Penyelidikan menyimpulkan bahwa sungai tekstil membocorkan karsinogen yang berkaitan dengan pewarna dan bahan kimia yang dapat mengganggu sistem hormon ke dalam air. Meskipun dilarang di Eropa atau Amerika Utara, beberapa karsinogen ini masih dapat ditemukan digunakan di Cina. Menurut salah satu pendiri gerakan aktivis Fashion Revolution, yaitu Orsola de Castro, mengatakan, ada lelucon di Cina, mereka mengatakan, Anda dapat memprediksi warna itu untuk musim dengan melihat warna sungai. Setiap tahun, industri tekstil di Cina mengeluarkan sekitar 2, miliar ton air limbah dan sebagian besar tidak diolah dengan baik. Karena industri fashion adalah entitas besar dan global, sulit untuk melacak dan mendefinisikan dengan jelas semua proses yang terlibat dalam pembuatan pakaian. Tetapi, dengan berfokus pada satu item ikonik, lebih mudah untuk memahami bagaimana kita semua berkontribusi terhadap polusi air industri. Mereka yang berkecimpung dalam bisnis fashion telah lama mengetahui rahasia kotor di balik pembuatan satu item tertentu, seperti jeans biru. Industri tekstil menggunakan 3,2% air yang tersedia untuk seluruh umat manusia setiap tahunnya. Menurut De Castro, denim, cara kita menggunakannya sekarang, akan dilihat sebagai kebodohan terbesar mode, dan denim yang tertekan adalah kegilaan yang dibuat terlihat. Tetapi desainer denim, Etis, telah memikirkan kembali proses pembuatan jeans denim. Meskipun mungkin tampak seperti langkah kecil, itu adalah bagian dari kesadaran yang berkembang di seluruh dunia tentang polusi besar yang diciptakan oleh pakaian yang kita kenakan.
Ital Denim yang berbasis di Milan mengubah kerangka luar kerang yang dibuang oleh industri makanan menjadi lapisan benang yang secara drastis mengurangi bahan kimia yang dibutuhkan untuk mewarnai denim. Sementara pabrikan Spanyol Giagnologia menggunakan mesin ozon dan laser untuk mengabaikan teknik intensif air yang digunakan untuk membuat pencucian denim yang tanpa usang. Semakin banyak orang yang mempertanyakan penggunaan bahan kimia dan bahan beracun yang meninggalkan jejak lingkungan yang besar, dan mereka memanfaatkan teknologi dan kreativitas untuk membuat produk yang indah dengan nilai yang sesuai. Pertanyaan sekarang adalah apakah pengecer besar akan membuat keputusan yang tepat dalam jangka waktu yang tepat? Semua orang yang diwawancarai dalam film tersebut memiliki pandangan yang sama. Merek besar dan pengecer besar di barat saat ini mengalihdayakan manufaktur mereka, dan dengan itu mereka berpikir bahwa mereka mengalihdayakan tanggung jawab mereka.